Halo semuanya, selamat siang. Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivian. Saya dari kelas 11 Kecantikan. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada bab 5 mengenai duka. Duka tak hanya terjadi pada kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan ini mengandung banyak duka dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Mengalami duka dan masalah adalah hal yang wajar dalam hidup kita. Namun cara kita bereaksi terhadap masalah bisa menentukan seberapa kita akan menderita. Kita tak selalu bisa menolak atau menghindari masalah, tapi kita selalu bisa memberikan reaksi yang berbeda di setiap masalah. Reaksi kitalah yang menentukan apakah batin kita akan tetap damai, sedikit menderita, atau sangat menderita. Cara kita bereaksi dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan inilah yang diajarkan Buddha untuk mengurangi derita kita. Buddha mengajar mengenai duka bukan untuk kita berduka, namun Buddha tahu bahwa duka bisa diakhiri. Lalu bagaimana cara mengakhiri duka? Cara-cara mengakhiri duka inilah yang menjadi titik utama dari ajaran Buddha. Mengapa Buddha mengetahui cara mengakhiri duka? Karena Buddha memahami sebab dari duka. Maka dari itu kita harus memahami apa itu sebab duka, barulah kita bisa terbebas dari duka. Mengapa berduka? Menurut Buddhisme, duka bersumber dari 3 akar kejahatan, yaitu ada yang pertama, loba atau ketamakan. Loba atau ketamakan adalah dorongan untuk memperoleh yang disukai sebanyak-banyaknya. Orang yang tamak tak pernah puas, pasti banyak masalah dalam hidupnya. Buddha berkata, kecukupan hati adalah kekayaan tertinggi. Dengan melatih kecukupan hati, kita bisa merasa puas dan bersyukur atas apa yang ada. Jadi, sering-seringlah merenungi apa saja yang menjadi kebahagiaan kita, menyadari dan mensyukuri apa yang kita miliki, akan membantu kita menjadi tidak menderita. Yang kedua yaitu ada dosa atau kebencian. Menyimpan kebencian adalah perbuatan yang sungguh sia-sia, karena menyimpan kebencian akan membuat kita sangat menderita dan tersiksa, sementara pihak yang berseberangan dengan kita mungkin hidupnya akan baik-baik saja. Maafkan dan lepaskan semua kemarahan dan kebencian kita. Itulah ajaran Buddha. Belajar Dharma dan melakukan praktek meditasi secara rutin akan membuat kita menjadi lebih sabar, sehingga kita akan mudah melepas, memaafkan, menyayangi, dan lebih bijak dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga ada moha atau kekeliruan. Orang yang keliru tahu sulit membedakan yang benar dan yang salah. Keliru tahu bisa menjadi sumber duka yang besar dan mendasar. Belajar Dharma adalah salah satu jalan untuk melihat hidup sebagaimana adanya. Dengan semakin banyak pemahaman kita tentang Dharma, akan membantu kita melihat kehidupan dengan lebih baik. Melakukan praktik Dharma membantu kita mengikis kekeliruan. Oleh karena itu, marilah kita sering-sering merenungi hal-hal yang menjadi kebahagiaan kita, maafkan dan lepaskan semua kemarahan dan kebencian, serta melakukan praktik Dharma dan meditasi agar kita dapat terlepas dari duka. Nah,
Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada saya salah kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.